Kalau diberikan peluang, saya sebagai tentunya warga Indonesia ya, bukan cuman saya saja yang ingin, tetapi semua pemain pasti menginginkan untuk membela negaranya sendiri. Nggak nyangka sampai segininya. Sadil Ramdhani tiba-tiba mengaku gini soal timnas Indonesia dan Shin Tae-yong jelang Piala AFF 2024. Mengejutkan, pelatih kiper timnas Indonesia langsung blak-blakan begini soal kualitas para penjaga gawang di Liga Indonesia. Mau abroad kah? Pemain timnas Indonesia langsung ngomong gini tentang kesiapannya berkarir di luar negeri lagi. Begini katanya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Auto bikin publik kaget. Winger timnas Indonesia langsung bicara gini soal peluang dirinya kembali ke timnas Indonesia. Pemain Sabah FC, Sadil Ramdhani mengungkapkan hasratnya untuk kembali memperkuat tim nasional Indonesia. Dalam wawancara eksklusif dengan media Malaysia, Sadil menyatakan keinginannya yang besar untuk kembali mengenakan seragam Garuda dan berharap mendapat kesempatan dari pelatih Shin Tae-yong. Saya selalu merasa bangga dan terhormat setiap kali bermain untuk timnas Indonesia. Itu adalah mimpi setiap pemain, termasuk saya. Jika suatu saat coach Shin Tae-yong memberi saya kesempatan lagi, saya akan sangat senang dan memberikan yang terbaik, ujar Sadil. Sadil Ramdhani yang kini menjadi salah satu pemain kunci di Sabah FC di Liga Super Malaysia, menunjukkan performa yang konsisten. Kecepatan, visi permainan, dan kemampuannya mencetak gol membuatnya menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan di kompetisi tersebut. Namun, Sadil menyadari bahwa persaingan untuk masuk ke dalam skuad timnas Indonesia sangat ketat. Dengan banyaknya pemain berbakat yang bersinar di liga domestik maupun luar negeri, ia mengaku harus terus bekerja keras untuk menjaga performa terbaiknya. Coach Shin adalah pelatih yang sangat memperhatikan detail. Saya yakin dia memiliki rencana terbaik untuk timnas. Jadi tugas saya sekarang adalah fokus pada perkembangan saya di klub dan menunjukkan bahwa saya layak dipanggil, tambah Sadil. Sadil juga berbagi kenangan manisnya bersama timnas Indonesia, terutama saat membantu tim di berbagai turnamen internasional. Ia menyebut momen tersebut sebagai salah satu pengalaman paling berharga dalam karir sepak bolanya. Bermain untuk Indonesia itu luar biasa. Dukungan dari supporter, atmosfer di stadion, dan kebanggaan membawa nama negara adalah sesuatu yang tidak tergantikan, ujarnya. Sadil berharap performanya bersama Sabah FC musim ini bisa menjadi modal kuat untuk menarik perhatian Shin Tae-yong. Ia menutup wawancara dengan pesan penuh harapan untuk timnas Indonesia. Saya selalu mendoakan yang terbaik untuk timnas. Jika suatu saat saya diberi kesempatan, saya siap memberikan segalanya untuk Indonesia. Tutupnya. Langsung turun tangan. Pelatih kiper timnas Indonesia langsung bongkar hal mengejutkan ini soal penjaga gawang di Liga Indonesia. Kim Bong-su sudah bergabung jadi staf pelatih timnas Indonesia sejak 2020 saat Shin Tae-yong jadi pelatih kepala. Pria berusia 53 tahun tersebut jadi sosok yang membuat kualitas kiper timnas Indonesia mengkilap dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah asuhannya, sosok Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Adi Satrio, hingga Muhammad Riyandi berkembang pesat. Meski begitu, dirinya juga tak lupa untuk menyaksikan pertandingan Liga 1 dan Liga 2 yang merupakan kompetisi profesional di Indonesia. Selain itu, dirinya juga menyaksikan banyak laga di kelompok usia. Sosok 53 tahun tersebut menyoroti beberapa kekurangan dari para penjaga gawang di Liga Indonesia. Menurutnya, para pemain yang sudah mentas di timnas Indonesia senior harus memberi teladan bagi para juniornya. Hal ini agar para pemain terus termotivasi untuk tampil lebih baik. Penting untuk terus memberikan contoh yang baik, terutama untuk pemain muda seperti Adi, Satrio, agar pemain muda lain bisa belajar dari mereka, ujar Kim Bong-su dilansir bolasport.com dari YouTube Timnas Indonesia. Saya sendiri berkali-kali selalu mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus bisa selalu tampil baik agar bisa menjadi contoh bagi kiper muda lain.
Lanjutnya, Kim Bong-su juga menyoroti banyaknya kesalahan penjaga gawang selama tampil di kompetisi domestik. Menurutnya, para penjaga gawang Indonesia kerap melakukan kesalahan saat mengantisipasi umpan silang. Saya sering menonton pertandingan tim U20 dan liga profesional di sini, ujar Kim Bong-su. Saya sering melihat kiper yang terlambat merespons umpan silang, di mana hal itu yang sering menyebabkan terjadinya gol di pertandingan. Lanjutnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyoroti pengaruh mentalitas atas kesalahan dari para penjaga gawang. Pengaruh supporter bisa mempengaruhi performa tim. Untuk itu, kiper Indonesia diminta bermain lebih aman demi stabilitas tim. Kiper muda seringkali bengong karena pengaruh penonton. Hal itu terjadi karena mereka kurang fokus, ujar Kim Bong-su. Sebagai kiper, mereka harus bermain aman dari belakang untuk menjaga stabilitas tim. Tetapi beberapa dari mereka terlalu ingin menonjolkan diri, yang seringkali menyebabkan kesalahan besar saat membangun serangan. Saya rasa para pelatih di daerah perlu lebih memperhatikan aspek ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk para pelatih di sini. Tutupnya, takut kalah saing di timnas. Egy Maulana Fikri ngotot mau main di luar negeri demi posisinya di timnas Indonesia aman. Pemain timnas Indonesia Egy Maulana Fikri mengakui bahwa ia masih ingin untuk berkarir lagi di luar negeri. Akan tetapi untuk saat ini impiannya harus tertunda terlebih dahulu. Sebab Egy Maulana Fikri masih kontrak bersama Dewa United sampai 2026. Pemain berusia 24 tahun itu sempat menimba ilmu di luar negeri dengan membela beberapa klub. Klub pertamanya adalah Lechia Gdańsk asal Polandia. Egy Maulana Fikri bergabung bersama Lechia Gdańsk pada 9 Juli 2018. Egy Maulana Fikri memutuskan pindah ke klub asal Slovakia, FK Senica, pada 30 Agustus 2021. Pada 10 Agustus 2022, Egy Maulana Fikri pindah ke FC Vion yang juga klub asal Slovakia. Perjalanan Egy Maulana Fikri di luar negeri akhirnya berakhir pada 30 Januari 2023. Pemain asal Medan, Sumatera Utara itu pindah ke klub Indonesia, yakni Dewa United. Kalau untuk abroad, ya pasti mau, masa tidak mau, kata Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri belum tahu tujuan klub barunya nanti apabila abroad. Saat ditanya penasaran dengan klub Jepang, ia berpikir-pikir. Sudah ada beberapa pemain asal Indonesia yang berkarir di Jepang. Terakhir adalah Pratama Arhan yang sempat memperkuat Tokyo Verdy. Ya bisa juga nanti bagaimana komunikasi dengan agen dan tim terkait karena sekarang saya masih ada kontrak bersama Dewa United. Saya harus menghargai kontrak itu, kata Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri menambahkan klub luar negerinya itu juga harus berbicara dengan Dewa United. Ia percaya jika proses itu berjalan lancar, maka Dewa United mungkin bisa melepasnya. Apabila ada tim yang memang berbicara dengan Dewa United juga bakal kasih semua itu ke saya, kata Egy Maulana Fikri. Jadi untuk peluang abroad masih mau dan sudah komunikasinya aja, tutupnya.